Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat walafiat semua ya. Pembelajaran online Mapel IPA hari ini adalah tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tolong disimak dan didengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Rantai makanan adalah perpindahan energi makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain dengan melalui proses makan dan dimakan yang berlangsung secara terus-menerus. Atau kalau didefinisikan atau diartikan secara singkat, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, mulai dari yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan beberapa sebagai decomposer, atau katakanlah kalau secara ringkas bahwa dalam rantai makanan itu ada makhluk hidup yang berperan, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan decomposer. Baiklah anak-anak, Ibu lanjut ya, Ibu jelaskan satu persatu. A. Produsen, yaitu kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. B. Konsumen. Konsumen adalah merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau. Konsumen itu ada beberapa tingkatan, diantaranya yaitu 1. Konsumen primer atau disebut konsumen tingkat 1 adalah herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan produsen primer. Contohnya yaitu hewannya adalah sapi, kelinci, tikus, dan lain-lain. Ibu contohkan umpamanya begini. Ulat memakan padi, berarti ulat sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian yang kedua adalah konsumen sekunder atau disebutlah konsumen tingkat 2 adalah memakan konsumen primer atau memakan konsumen tingkat ke-1. Contoh ular, katak, ayam, dan lain-lain. Misalnya, burung jalak memakan ulat, berarti burung jalak adalah konsumen kedua. Lalu yang ketiga adalah konsumen tersier atau disebutlah konsumen tingkat 3. Adalah hewan si pemakan konsumen tingkat 2. Contohnya burung elang pamannya atau harimau. Contoh lainnya yaitu pamannya begini. Harimau memakan burung jalak. Berarti harimau adalah merupakan konsumen tingkat 3. Lalu yang C adalah decomposer atau pengurai, adalah organisme atau makhluk kecil yang menguraikan hewan yang sudah mati. Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Kalau ditarik kesimpulan, contoh rantai makanan yang ada di sawah yaitu padi. Padi di sini adalah sebagai produsen. Padi dimakan oleh belalang. Berarti belalang adalah konsumen ke-1. Belalang dimakan katak, berarti katak adalah konsumen kedua. Katak dimakan ular. Ular adalah konsumen ketiga. Dan apabila
ular mati, maka akan diuraikan oleh bakteri. Berarti bakteri di sini adalah sebagai dekomposer. Kalau ular tadi yang mati sudah diuraikan oleh bakteri, maka akan menjadi suatu zat hara atau disebutlah pupuk yang ada di dalam tanah. Maka zat hara atau pupuk tersebut akan dimakan oleh padi. Demikian contoh daripada rantai makanan anak-anak. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan itu arti atau definisinya adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan hanya sebagian kecil dari sebuah jaring-jaring makanan. Contoh dari jaring-jaring makanan yaitu umpamanya ada suatu tanaman sawi. Nah, tanaman sawi nanti akan dimakan beberapa konsumen satu. Contohnya, sawi dimakan oleh tikus, berarti tikus konsumen satu, sawi dimakan belalang, belalang konsumen satu juga, lalu sawi dimakan ulat, ulat adalah konsumen ke satu. Nah, kemudian dilanjut lagi yang tikus tadi, tikus dimakan oleh elang, berarti elang adalah konsumen kedua. Lalu belalang yang makan sawi tadi dimakan oleh katak, katak maka merupakan konsumen kedua. Katak dimakan oleh elang, elang adalah konsumen ketiga. Sawi tadi yang dimakan oleh ulat, maka ulat akan dimakan oleh burung pipit, maka burung pipit ini merupakan konsumen tingkat 2. Burung pipit dimakan elang, maka elang merupakan konsumen ketiga. Dan apabila elang itu mati, maka akan diuraikan oleh bakteri. Nah, makanya bakteri tersebut juga merupakan suatu dekomposer. Kalau nanti elang sudah diuraikan oleh bakteri, maka akan menjadi suatu zat hara atau disebutlah humus atau pupuk. Maka humus atau pupuk yang ada di dalam tanah tersebut akan diserap oleh tanaman sawi. Nah, inilah yang namanya jaring-jaring makanan, maka energinya selalu berputar. Demikian anak-anak. Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan yang memakan produsen hanya satu konsumen, baik itu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 maupun konsumen tingkat 4. Sedangkan jaring-jaring makanan yang memakan produsen lebih dari satu konsumen, baik itu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 maupun konsumen tingkat 4. Nah, itulah perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Tapi kalau persamaannya itu adalah terdapat pada dekomposer. Itu akan sama ya sebagai pengurainya. Kalau bakteri ya sama-sama bakteri. Kalau ada kesulitan boleh bertanya kepada ibu, anak-anak boleh japri ya melalui WhatsApp. Demikian penjelasan materi IPA dari ibu, semoga bisa dipahami dan semoga kalian bisa memahami secara jelas ya. Dan jangan lupa dicatat di buku IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.